Nay, kamu habis kelas mau kemana? Nggak kemana-mana sih, aku paling langsung pulang aja. Emang kenapa? Kita ngabuburit yuk ke Gerlong. Ayo. Tapi BTW kita cuma berdua aja nih. Kita ajak Latifa aja. Latifa, Kenapa? mau ikut nggak ke Gerlong? Ngapain? Ngabuburit? Iya, yuk. Ojan ngajak dong. Iya, Jan, lu gimana? Mau ikut kita gak? Ayo dah, gue mau sekalian ikut wartakjil. Itu si Helmi nggak masuk kelas. Mau diajak juga nggak? Ajak lah. Lu yang ajak ya, Jan? Iya, gampang, ntar gue teleponin. Pacarku, ayo kita pulang. Waktu hampir jam 12 malam. Kita gak bisa kemana-mana lagi, karena kita sudah berjanji. Soalnya aku mau ngerjain Oh, tugas ini si Hilmi kemana sih? Lama banget. Coba lu cariin dah. Dari tadi udah gue teleponin mulu. Coba nih ya, gue telepon lagi. Iya, gue telepon lagi. Ya Allah. Apa lagi? Kan beli crepes. Mau juga. Ya, aku mau sempol. Sil. Iya. Hai. Yo, mamen. Lu kemana kagak masuk kelas kok? Ngapain aja mas? Ngapain bawa tas nih kagak kelas? Biasa lah. Ya iyalah. Lu mau ikut bukber emang puasa lu? Ayo. Siap. Jalan. Puasa kagak? Jalan. BTW guys, kalian di Gerlong mau jajan apa? Oh tadi sama Mei udah janjian mau beli tekan sama kan? Ya kan Mei? Lalu jajan apa? Tahu, gue mau ngikut aja orang mau ngerasain wartakjil doang. Paling beli makan berat nanti. Kalau Nanai, mau jajan apa? Kalau aku sama Hilmi sih masih mau nyari-nyari ke arah sana kali. Yaudah kalau gitu kita ketemuan di tempat biasa aja ya? Iya, boleh di tempat biasa aja. Oke. Biar kata nenek sihir, bagiku kau Britney Spears. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Aku habis beli crepes, enak banget tahu. Kamu harus coba. Oh ya? Emang kamu belinya di mana? Itu di depan Upi. Aku jadinya beli telur gulung sih. Kalian cuma beli itu doang ya, cemilan-cemilan. Mendingan beli yang nasi goreng kenyang tahu. Iya, goreng lu kurang sih. Mending ini nih, Latifa. Oh ya, guys, kalian biasanya kalau sahur jam berapa? Kayak si Latifa tuh, 2:30. Ngapain coba buru-buru? Kalau aku sih biasanya jam 3:30. Emang mepet-mepet sih, tapi gak apa-apa biar kenyang lebih lama. Tapi kan aku bangun jam 2:30 buat sahur itu biar nantinya keburu-buru, biar tenang. Ya elah, gua kok kelas jam 7 ya, udah sahur. ya kebiasaan lu mah. Nah, yang penting mah niatnya kan. Tapi kalau siang sih gua gak kuat. Ya lu mah pada biasa sama yang gituan. Nah gua kagak puasa tapi kena dampaknya juga. Maksudnya? Ya gimana ya, maksud gua kan tiap malam tuh suka ada tuh suara-suara sahur, suara-suara toa masjid, bangun-bangunan segala macem. Kan gua Kristen ya, kagak ikut puasa, kagak ikut sahur-sahuran gitu juga. Ya gua keganggu aja gitu. Ojan, maksud lu apa ya? Ganggu gimana? Bukan berarti gua benci atau gimana ya. Enggak, gua nggak benci, cuma nih lu bayangin deh, kan gua non muslim, gua nggak ikutan puasa, gua nggak ikutan sahur-sahur itu, tapi tidur gua tetap keganggu gara-gara suara orang bangunin sahur itu.
ya gimana ya, gue ngerasa kayak nggak dihargai aja gitu sebagai yang beda keyakinan. Lu jangan ngomong soal dihargai deh. Lu aja tadi makan di depan kita waktu beres kelas. Lu gak bisa kayak gitu, Jan. Sahur tuh bagian dari ibadah kita. Ya gue ngerti itu ibadah kalian, cuma gimana nih, hak gue juga gitu buat tidur secara nyenyak. Enggak sih Jan, lu gak bisa samain itu sama kebisingan. Ini kan konteksnya ibadah. Sorry nih, tapi bedanya di mana ya? Maksud gue kan secara objektif, secara fisik itu suatu kebisingan juga, sama aja dong. Oh Jan, kamu tuh parah banget sih. Kok kamu kayak gitu? Nanai, coba kasih tahu. Gini ya, Jan. Ramadan tuh cuma setahun sekali. Sebulan doang lagi. Lu gak bisa minta kita tanding dari ibadah kita hanya karena lu gak nyaman. Nah, gimana? Maksud gue tuh bukan minta kalian berhenti beribadah gitu, enggak. Gue cuma bilang, gue tuh ngerasa nggak dihormati aja gitu sebagai yang beda agama. Tapi kan Udah ya, stop. Kita tenangin diri dulu, kita dengerin dulu satu sama lain, oke? serius deh, Jan. Gue agak habis pikir sama lu. Lu tuh tinggal di negara yang mayoritasnya orang muslim. Tapi soal sahur aja lu komplain. Lu seharusnya udah paham sih soal itu. Jadi kalau gue minoritas, gue harus diamin aja gitu. Kalau misalkan gue ngerasa nggak nyaman, gue diem aja, terima-terima. Itu namanya toleransi satu arah, Nay. Ini bukan soal satu arah. Kita juga menghargai lu, kita ngehargain kalian. Natalnya, Waisak, kita toleransi. Tapi masa soal alarm sahur aja, lu permasalahin? Iya Jan, Nana itu benar. Gue tahu, gue ngerti banget posisi lo. Tapi oh Jan, sahur itu bukan sembarang kebisingan yang mau bermaksud untuk mengganggu agama lain. Begitupun agama lu. Ya gue juga nggak bilang itu sembarang kebisingan kok. Gue cuma bilang kalau misalkan gue terdampak dan gue ngerasa ya suara-suara itu lebih dari yang seharusnya aja, over aja gitu penggunaan. Tapi Jan, lu ada benernya sih. Kayak maksud gue nih bukan masalah ibadah atau gimana ya, tapi kayak lebih ke penggunaannya gitu. Kayak karena volume yang besar itu juga mengganggu. Mi, lu kok malah setuju sama dia sih? Ya gue gak setuju sepenuhnya juga, tapi argumen dia tuh gak 100% salah gitu loh. Lu jangan kebawa-bawa gitu dong, males gua. Ya gue gak kebawa juga, cuman ya gue jujur aja nih sebagai muslim kadang gue kebawa emosi juga karena volume yang keras. Tapi kan Mi tetap itu konteksnya ibadah. Iya gue tahu, cuman ada bedanya juga antara nilai ibadahnya sama cara pelaksanaannya. Yang satu sakral, yang satu teknis. Nah itu yang gue maksud dari tadi. Gue tuh bukannya menyerang agama kalian gitu, gue cuma ngebahas dampaknya ke gue doang. Ya tapi masalahnya cara lu ngomong tadi tuh kayak lu gak suka sama Ramadan kita, makanya gua tersinggung tadi. Iya, gue minta maaf deh kalau misalkan tadi gue kesannya kayak gitu. Tapi gue juga tadi cuma mau ngomong jujur doang gitu dampaknya ke gue. Pokoknya gue minta maaf deh ya. Guys, gue boleh ngomong? Dari tadi gue udah merhatiin Ojan, merhatiin Nanai. Dan menurut gue, kita gak ada yang salah kok. Ojan benar sebagai minoritas karena dia juga punya hak buat nyaman. Dan kita gak bisa ngedismiss itu cuma gara-gara kita mayoritas. Tapi Nanai sama Latifah juga benar. Bulan Ramadan bagi umat muslim itu punya makna yang mendalam. Dan kita ngelakuin itu semua dengan niat buat ibadah, bukan buat ngegangguin orang. Iya, gue ngerti itu, Mei. Di negara ini kita punya Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan satu agama. Jadi kita harus bisa mengakui dan menghargai kepercayaan lain yang ada. Terus Mai, gimana tuh sama prakteknya? Kan suara Thomas itu bukanlah hal yang bisa kita kontrol. Iya, benar. Nah, ini nih yang jadi inti masalahnya. Kita kurang komunikasi. Nah, kita bisa mulai dari hal-hal kecil kok. Kayak kita saling tanya dan ngobrol-ngobrol kayak gini. Kita tahu selama ini Ojan minoritas, tapi kita nggak pernah nanya perasaan dia selama ini. Dan Ojan juga jadi susah buat nyampeinnya ke kita. Ya, gue akuin juga sih tadi cara nyampein gue emang nggak enak ya. Pokoknya gue minta maaf banget sih sama kalian. Oke, gue juga minta maaf ya, jangan sama lu. Kalau dari kesannya gue kayak nyerang lu. Ya gue cuma proaktif aja sih sama hal yang gue percaya. Tapi sorry, gue lupa kalau punya perasaan. Iya Jan, gue juga minta maaf ya. Tadi gue malah ngomong kayak gitu sebelum dengerin lo. Udah ya, mending biar mood kalian balik. Gimana kalau kita pesen tiramisu aja? Mau. Ayo.